Pedangdut Ira Swara memutuskan untuk kembali bernyanyi setelah keluarganya mendapatkan ujian hidup besar karena investasi propertinya bermasalah. Ira Swara mengakui kalau dirinya dan sang suami, Cecep Syarifuddin mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah karena investasi uang ke bidang properti. Kata Ira Swara ketika ditemui di kawasan Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin, 25 November 2024. Mama Ira belakangan lagi viral nih soal kisah hidupnya yang mengalami penurunan hidup yang sangat drastis sampai akhirnya Mama Ira yang tadinya mau berhenti udah stop gitu berkarir, akhirnya balik lagi gitu di panggung hiburan. Itu mungkin cerita singkatnya seperti apa sih Mama Ira, atau mau cerita semuanya juga nggak apa-apa? Iya, berawal dari itu pas kita alhamdulillah ada materi, itu ada modal untuk usaha, jadi properti. Nah itu aku awalnya itu sebenarnya berinvestasi sama orang yang kami percaya, tapi ternyata ada kendala yang akhirnya istilahnya uang kami yang lumayan besar nggak bisa Balik kembali. Oke. Jadi harus dibayar dengan tanah yang berupa girik. Nah prosesnya ini kan pecah girik dan lain-lain kan butuh biaya, akhirnya mulailah menjual aset karena biar istilahnya uang kami kembali lah gitu buat hidup gitu kan. Terus ya ternyata pas sudah pecah sertifikat, masuk COVID, udah waktunya jual rumah, COVID. Perkiraan-kira insya Allah aman nih, ternyata iya karena COVID, dan itu kan termasuk rumahnya kan di bawah 100 meter ya, rumah sederhana, termasuk ya rumah kecil istilahnya ya. Jadi peminatnya itu rata-rata KPR gitu kan. Nah pas COVID persyaratan KPR tuh lebih sulit gitu, jadi peminat akhirnya nggak laku-laku, kalaupun laku kayak lebih dibantu sama sahabat yang memang mau ngebantu. Iya. Laku 1-2 yang itu buat kebutuhan hidup, nggak bisa buat muter lagi buat usaha gitu. Disitulah awalnya, terus kayak utang makin banyak, aset dijual, dan akhirnya aku ya udahlah, tadinya aku emang udah nggak pede kan untuk tampil. Karena karena tadinya kan dari perkiraan bagi hasil investasi itu sebenarnya insya Allah aman nih buat kehidupan hari-hari sampai dengan anak aku kuliah di kampus yang bagus. Nah, ternyata pas sudah berjalan awal-awalnya baik, pas berapa bulan kemudian ternyata ada stuck di situ yang akhirnya wah ini sepertinya sudah mulai bermasalah. Ya udah akhirnya mulai dengan jual aset, utang makin banyak. Terus aku ya udah bismillah, aku beranikan diri, aku tampil lagi, dan kebetulan juga memang kakaknya sudah ada undangan acara TV, aku mendampingi. Terus juga akhirnya suami nyari kerjaan susah kan, udah usia kan, akhirnya ya udah driver online gitu, lebih tepatnya driver taksi online. Oke. Yang awalnya juga itu ya awalnya ada mobil sendiri gitu kan, tapi ya karena kebutuhan dijual sempat ya udah buat aku driver online. Aku ini lagi nih cicil mobil lagi di setahun setengah kurang lebih dengan mobil sendiri dengan cicilan, tapi ternyata nggak nutup juga, dijual juga. Akhirnya sekarang berpartnernya, namanya partner. Jadi makanya kayak istilahnya tuh kayak pendapatan harian tuh ibaratnya targetnya 500.000 aja gitu kan untuk biaya sewa, biaya bensin. Nah itu bersih-bersih 100.000 untuk makan, ibaratnya udah alhamdulillah gitu. Ini yang berpartner maksudnya Bang? Yang driver online. Oh, driver. Nah, jadi Oke. bahasanya mitra kalau nggak salah ya. Iya. Oh iya. Oke. Sampai sekarang masih berjalan, suami aku masih driver online, driver taksi online masih tempatnya. Mbak Ira, tapi kalau boleh tahu waktu itu investasinya berapa besar sih sampai akhirnya kayaknya goyang banget itu keuangan? Ya lumayan lah, di atas 1. Dari 1 M. Itu investasi apa kalau boleh tahu? Uang, maksudnya memang kita naruh modal. Oh, naruh uang. untuk properti. Iya, di properti. Kemudian suami kan arsitek kan. Iya. Sarjana teknologi, sarjana apa? Arsitek ya. ST. Iya, sarjana teknik ya. Arsitek kan dulu, iya. Nah, jadi memang berinvestasi uang yang dengan perjanjian bagi hasilnya itu aja insya Allah udah aman lah kalau aku udah. Terus aset apa aja Mama Ira yang dijual kalau boleh tahu? Nah, jadi pasti saat lagi proses itu tuh, jadi gini loh, di saat memang kebetulan karena suami arsitek, jadi kita memang sering kayak punya rumah, kita
yang harganya nggak terlalu mahal kita ngebangun, terus nggak lama kita jual, ada lebihnya gitu. invest. Nah berinvest di, tapi yang memang kita tempatin juga. Nah sempet lagi yang terakhir itu yang kayak ini udah mulai lagi ngejual, ada lebihnya lagi gitu kan. Aku mulai berani tuh, ya udah kalau ini sepertinya dari uang ini nih buat kita usaha, buat kita ngebangun rumah lagi, aku udah aman nih nggak nyanyi gitu kan. Karena salah satu impian aku pengennya kalau udah ada modal aku jadi ibu rumah tangga aja deh, fokus gitu. Nah udah deh perhitungannya ya insya Allah aman nih, mama udah nggak nyanyi lagi, makanya aku berhijab juga. Dari situ udah ternyata pas kita titip itu di perusahaan tersebut juga sedang bermasalah, yang akhirnya membayarnya tidak bisa dengan materi gitu, dengan uang yang sudah kami taruh di situ, dengan aset, dengan tanah, masih berupa girik gitu kan, di Citayam itu. Nah akhirnya kan butuh lagi biaya untuk pecah sertifikat dan lain-lain, itu kurang lebih proses untuk pecah aja 1 tahun gitu kan. Nah baru di saat udah ready, udah mau jualan, COVID, peminatnya banyak yang mundur, gagal di situ lah. Ada juga yang tadinya kayak orang mau beli semua tapi jadi gitu. Di situ yang akhirnya keadaan ekonomi kami makin menurun. Terus sekarang kayak kita masih banyak. Jangan lupa subscribe ya.